Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Arianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pengertian analisis DuPont. Analisis DuPont merupakan rasio yang memusatkan analisisnya pada bagaimana cara meningkatkan ROA atau Return of Asset. Analisis DuPont ini sangat penting bagi seorang manajer karena analisis DuPont ini berguna untuk mengontrol kondisi sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Syamsuddin, analisis DuPont tersebut adalah ROI yang dihasilkan melalui perkalian antara keuntungan dan komponen-komponen sales serta efisiensi penggunaan total aset yang menghasilkan keuntungan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa analisis DuPont merupakan suatu analisis yang berguna untuk menilai sejauh mana perusahaan itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tersebut dalam rangka penilaian kinerja perusahaan yang mencakup rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menentukan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang manfaat dan tujuan dari analisis DuPont. Manfaat dan tujuan dari analisis DuPont ada 5. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi internal perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk mengetahui efisiensi dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, membuat pengukuran beban utang perusahaan. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk mengevaluasi komponen-komponen dari rasio return of equity atau singkatan dari ROE dari perusahaan. Dan yang terakhir, investor juga dapat menggunakan analisis DuPont untuk membandingkan efisiensi operasional dari dua perusahaan yang serupa. Baik, materi selanjutnya itu langkah-langkah analisis DuPont. Langkah yang pertama itu menentukan net profit margin atau NPM, yang merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan untuk menyediakan informasi bagi manajemen perusahaan mengenai efisiensi perusahaan berdasarkan perhitungan yang membandingkan antara laba bersih dengan penjualan bersih. Efisiensi operasional perusahaan akan mencapai apabila perusahaan tersebut memperhatikan pengeluaran, pendapatan, dan laba bisnis sendiri. Net profit margin ini merupakan keuntungan neto atau laba bersih per rupiah penjualan atau pendapatan. Rasio ini dihitung dari pembagian laba bersih dengan pendapatan. Yang pertama itu total biaya. Biaya total atau total cost adalah biaya aktual yang dikeluarkan dalam produksi tingkat output tertentu. Yang kedua adalah laba setelah pajak. Laba setelah pajak atau EAT adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi dengan pajak operasi ditambah bunga ditambah pajak tambah penghasilan, atau laba setelah pajak dalam penelitian ini disebut juga dengan laba bersih. Laba bersih adalah laba yang dikurangi setelah berbagai pajak. Yang ketiga itu net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio portabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis atau persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Yang langkah kedua yaitu menentukan total aset turnover, kemampuan untuk mengukur penggunaan aktiva secara keseluruhan. Rasio ini dihitung dari pembagian pendapatan dengan total aktiva. Yang pertama, aktiva lancar. Menurut Zaki Baritwan, aktiva lancar ini adalah uang kas atau aktiva-aktiva lainnya atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasikan menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal dalam waktu 1 tahun atau bisa lebih lama. Yang kedua itu total aktiva. Total aktiva merupakan penjumlahan aktiva lancar dengan aktiva tetap. Yang ketiga adalah total aset turnover. Sedangkan menurut Kasmir ini total aset turnover atau TATO adalah rasio pengelolaan aktiva yang mengukur perputaran seluruh aset perusahaan dan dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset dan pengukuran beberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah. Sedangkan langkah ketiga yaitu menentukan return on
of Investment atau ROA. Return of Investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini dihitung dari perkalian net profit margin dengan total aset turnover. Menjelaskan materi yang keempat, yaitu keunggulan dan kelemahan analisis DuPont. Yang pertama, keunggulan dalam analisis DuPont. Keunggulannya pertama itu menyeluruh atau komprehensif. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, dapat mengukur efisiensi tindakan. Yang keempat, dapat mengukur profitabilitas. Yang kelima, dapat membuat perencanaan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menyeluruh atau komprehensif, yaitu dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Yang kedua, efisiensi. Dengan sistem ini dapat membandingkan efisiensi perusahaan dengan efisiensi standar industri, sehingga dapat diketahui ranking perusahaan selanjutnya dapat diketahui kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, dapat mengukur efisiensi tindakan. Maksudnya di sini adalah analisis ini juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian dalam suatu perusahaan, yaitu dengan mengalihkan semua biaya modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, dapat mengukur profitabilitas, di mana analisis ini dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas itu masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan produk cost system yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan ke berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga akan dapat dihitung profitabilitas masing-masing produk. Kemudian yang terakhir, dapat membuat perencanaan. Dalam analisis ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan jika perusahaan akan meluas. Kemudian yang kedua, yaitu kelemahan. Kelemahan di sini hanya ada 3, yaitu dalam sistem akuntansi, dalam fluktuasi, dan yang ketiga, sulit mengadakan perbandingan. Yang pertama yaitu sistem akuntansi, di mana adanya kesulitan dalam membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis karena praktek akuntansi yang dilakukan berbeda. Kemudian yang kedua, fluktuasi. Dalam fluktuasi ini adanya turun naik harga nilai dari uang atau daya beli, dengan demikian sulit untuk mengenalinya. Kemudian yang ketiga yaitu sulit mengadakan perbandingan. Maksudnya di sini adalah tidak dapat digunakan untuk mengasahkan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu aplikasi analisis DuPont pada bank syariah. Analisis kinerja keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2014 sampai 2018 dengan DuPont System. Perhitungan dan analisis rasio laba bersih. Rasio margin laba bersih atau net point margin merupakan keuntungan neto atau laba bersih per pendapatan setelah menghitung seluruh beban atau biaya dan pajak. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan dikali 100%. Hasil penghitungan net profit margin PT Bank Panin Dubai Syariah dari tahun 2014 sampai 2018 berfluktuasi. Pada tahun 2014, net profit margin sebesar 13,47%. Kemudian tahun 2015 mengalami penurunan 7,53%. Yang mana ini menunjukkan keadaan yang kurang baik dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan tinggi lagi menjadi 2,81%, menunjukkan kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang menandakan tidak adanya peningkatan kinerja keuangan dari tahun sebelumnya. Net profit margin pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar minus 122,11%, yang artinya bank mengalami kerugian yang sangat besar dan tidak mendapat laba sepersen pun. Terakhir, tahun 2018, perusahaan mampu memperoleh laba sebesar
3,47%.